Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan algoritma C45 materi 10. Dengan anggota kelompok, dengan saya sendiri Shalomita Sante, teman saya Valentino Sumeru, dan Claudia Daniel. Nah, untuk pengertian, algoritma C4.5 adalah algoritma yang dikembangkan oleh Ross Quinlan untuk membuat pohon keputusan atau decision tree yang merupakan salah satu teknik dalam machine learning dan data mining. Algoritma ini digunakan untuk mengklasifikasi data dengan cara memecah data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan atribut tertentu. Pohon keputusan yang dihasilkan oleh algoritma C45 dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau pengambilan keputusan berdasarkan data baru. Nah, untuk prinsip kerja, algoritma C4.5 membangun pohon keputusan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memilih atribut utama. C4.5 memilih atribut yang paling baik untuk dijadikan simbol atau node berdasarkan nilai information gain atau gain ratio. Atribut yang terpilih adalah yang dapat memaksimalkan perpisahan atau perbedaan antara kelas-kelas dalam data. Yang kedua, membagi data. Data dibagi berdasarkan nilai atribut yang dipilih. Untuk atribut kategori, data dibagi berdasarkan setiap nilai kategori. Untuk atribut kontinu, algoritma C4.5 mencari titik pemisah optimal. Yang ketiga, membangun node dan cabang. Setiap kali atribut dipilih dan data dibagi, simpul atau node baru dibuat pada pohon keputusan dengan cabang-cabang ke kelompok data yang terbentuk. Yang keempat, proses rekursif. Proses ini dilakukan secara rekursif untuk setiap cabang sampai semua data dalam cabang tersebut termasuk dalam kelas yang sama atau tidak ada lagi atribut yang bisa dipakai. Yang kelima, pemangkasan. Algoritma ini juga menggunakan metode pemangkasan untuk mengurangi kompleksitas pohon dan mencegah overfitting. Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Claudia Anastasia Daniel dengan NIM 22024022. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Pasya Sante. Kelebihan algoritma C4.5 dapat menangani data dengan atribut kategori maupun kontinu, menerapkan pemangkasan pohon untuk meningkatkan akurasi, dan mampu menangani data yang hilang atau missing values. Kemudian kekurangannya ada overfitting atau rentan menyesuaikan data pelatihan yang terlalu detail, lambat dan boros memori, kurang efisien pada dataset yang besar, sensitif pada kelas, tidak seimbang, akurasi menurun jika data antar kelas tidak seimbang. Perhitungannya, pertama menghitung entropi, kemudian menghitung information gain, kemudian menghitung gain ratio. Menghitung entropi mengukur ketidakpastian atau keragaman dalam data. Yang rumusnya entropi dalam kurung S sama dengan min sigma N I sama dengan 1 pi log 2 dalam kurung pi. Jadi semakin tinggi entropi, semakin acak atau tidak teraturnya data tersebut, di mana pi adalah proporsi kelas dalam kumpulan data S. Kemudian menghitung information gain. Information gain mengukur berapa besar pengurangan entropi setelah membagi data tersebut berdasarkan atribut tertentu. Yang rumusnya gain dalam kurung S, A sama dengan entropi sigma S F per S kali entropi dalam kurung S kali F, di mana A adalah atribut yang dievaluasi, SF adalah subset data dengan nilai F pada atribut A. Kemudian menghitung gain ratio. Gain ratio digunakan untuk mengatasi bias pada atribut dengan banyak nilai. Rumusnya gain ratio S dan A sama dengan gain S, A per split info S, A.
Kemudian speed info S dalam kurung S, A sama dengan rumus sigma values dalam kurung A SF per S log 2 SF per S. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk kesimpulannya, algoritma C4.5 adalah metode populer dalam pembentukan pohon keputusan yang berfungsi mengklasifikasikan data dengan cara memecahnya berdasarkan atribut yang relevan. Dengan menghitung entropi, information gain, dan gain ratio, algoritma ini dapat menentukan atribut terbaik yang memberikan pembagian data paling efektif di setiap level pohon. Pemilihan atribut berdasarkan gain ratio membantu menghindari bias, terutama pada atribut yang memiliki banyak nilai unik sehingga menghasilkan pohon yang lebih akurat. Namun, algoritma C4.5 juga memiliki keterbatasan seperti kecenderungan overfitting, kebutuhan memori besar, dan kesulitan menangani data yang tidak seimbang. Meskipun begitu, C4.5 ini tetap banyak digunakan karena fleksibilitasnya dalam menangani atribut, kategori, dan continuous serta kemampuannya untuk mengabaikan data yang hilang. Algoritma ini menjadi dasar bagi berbagai pengembangan lanjutan dalam pembelajaran mesin dan data mining, serta banyak diaplikasikan dalam analisis data dan pengambilan keputusan otomatis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.